Memasuki bulan September 2019, nampaknya informasi naiknya iuran BPJS sebagai jaminan kesehatan nasional semakin mendekati realisasinya. Usulan dari Kementerian Keuangan menganggap bahwa kenaikan sebesar 100% besarannya bisa membantu defisit BPJS yang tahun-menahun semakin memburuk. Dikabarkan, penuturan dari Kementerian Keuangan, defisit BPJS bisa menyentuh hingga kisaran 30 triliun rupiah. Bukan hanya kenaikan atau usulan kenaikan iuran BPJS saja. Masukan dari beberapa kementerian terkait juga menjadi diskusi di gedung DPR. Salah satunya adalah masukan dari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan defisit BPJS bisa dibantu salah satunya dengan masuknya perusahaan asing yaitu dari Cina untuk kemudian membantu sektor teknologi informasi atau IT. Benarkah demikian? Bagaimana faktanya? Kita akan lihat dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Saya bersama dengan ekonom senior kita, Pak Rizal Ramli. Apa kabar, Pak Rizal? Baik, Balkis. Ada usulan Kementerian Keuangan mau naikkan iuran BPJS sekitar 100% dengan skema yang mungkin belum dipastikan bersama. Tapi juga ada masukan juga nih dari kementerian. Misalnya Pak Luhut ya, Kemenko Maritim kita, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang udah deh gimana kalau kita gandeng saja asuransi perusahaan asing dari Cina kemudian untuk bantu defisit BPJS yang sekitar 30 triliun kali ya mendekati 2020 nanti. BPJS itu kita perjuangkan mulai tahun 2011 kira-kira, akhir tahun 2011. Bersama dengan Serikat Pekerja, Saudara Iqbal dari Ketua-Ketua SPSI, dan Profesor Tabrani dari UI. Nah kami pada waktu itu berjuang bersama Serikat Pekerja, kebanyakan pejabat Indonesia nggak mau ada BPJS. Menolak? Gitu. Menolak. Alasannya waktu itu? Alasannya macam-macam, kita nggak punya uang, bla bla bla. Ya, sehingga kita pada waktu itu teman-teman Serikat Pekerja demonstrasi ratusan ribu di depan istana waktu SBY presiden di DPR buat ngegolin ini. Baru gol lah tahun 2014. Ya. Tahun 2013 ya. Nah, tetapi pembiayaan awalnya atau modalnya itu dibikin pas-pasan. Sehingga tidak aneh pasti nanti suatu waktu akan mengalami kesulitan finansial. Nah, yang kedua, biasanya kan ada dua komponen iuran dari rakyat pekerja sama iuran perusahaan. Pada lobby lah pada waktu itu para pengusaha supaya iuran perusahaannya itu kecil. Sudah iuran peserta sendiri kecil ditambah dengan iuran pengusaha kecil, tidak aneh bakal kesulitan keuangan. Di tengah kesulitan ini, dan kesulitannya udah tahu udah sejak 1 tahun terakhir. Dokter banyak yang belum dibayar gajinya. Berapa bulan, rumah sakit kagak dibayar, obat-obatan farmasi nggak dibayar. Masalah ini setahun lebih nggak diurus-urus, makin lama kan masalahnya makin besar. Tiba-tiba ada yang sok jagoan, ya panggil aja Tiongkok, Ping-an buat beresin. Hei, emang bangsa Indonesia nggak bisa beresin masalah dia sendiri? Ini masalah nggak ribet-ribet amat kok. Kalau kita mau benahin, satu, memang pola iuran harus diperbaiki. Ada komponen rakyat yang memang harus disubsidi, mereka rendah sekali harus dibayar. Yang ketiga, ada komponen perusahaan yang memang harus dinaikkan. Kita benahin BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, baik dari segi penerimaan iuran seperti tadi, tapi tetap ada prinsip cross subsidi antara yang mampu dan kagak mampu. Dan yang ketiga, kualitasnya dong, kualitas IT-nya kita perbaiki. Ya kan, sehingga ibu-ibu datang, oh nggak usah bawa surat ini cukup 1 kartu dong. Yang kedua, kalau ngantri dia udah tahu kira-kira besok datang jam berapa, jam 12. Ini bisa diperbaiki. Dan ini bukan apa orang udah nyampe bulan, udah nyampe Mars, ini nggak ada canggih-canggihnya sama sekali. Ya, jadi nggak perlu minta bantuan Tiongkok buat urusan kayak gini aja. Ada memang nama perusahaan yang sudah disebutkan Ping-an misalnya. Siapa sih Ping-an ini?
Pak Rizal yang disebutkan Pak Luhut? Itu salah satu perusahaan asuransi besar, termasuk terbesar di Tiongkok. Ya. Ya, menurut saya jangan gitulah. Nanti kalau dikasih sama perusahaan Tiongkok ini, data kesehatan kita semua ada di Beijing. Oke. Yang kedua nanti bisnis obat-obatan, kan nanti pembeli obat paling besar adalah BPJS. Betul. Akhirnya mereka jadi pemasoknya juga dan lain-lain. Ya, saya minta para pejabat yang berpikir gini, pikirkanlah kepentingan nasional dan keamanan nasional. Oke. Jangan asal setiap masalah minta tolong sama Tiongkok, kayak kita negara terkebelakang. Oke. Oke, BPJS ini satu ada PR database. Ekonomi kan semua juga butuh database kan, Pak Rizal. Ini yang kita mungkin, saya nggak mau bilang kita tidak punya kemampuan, tapi kita agak lemah di database. Dan itu core dari semua usaha. Itu bisa diperbaiki. Hari gini kan, sederhana aja lah, Gojek aja kan itu database-nya banyak bisa. Iya kan? Iya. Itu bukan masalah sama sekali, asal manajemen ngerti, ya kan, tahu apa yang harus dilakukan dalam bidang IT, teknologinya tersedia, custom programmer sama softwarenya ada semua kok di Indonesia. Oke, prediksi Pak Rizal soal BPJS dengan kondisi seperti ini kalau tidak cepat-cepat bangkit bisa kolaps nggak? Mungkin ya kolaps nggak? sekarang sih, aduh kesian lah rumah sakit kecil, dokter-dokter, ya kan, dan ini masalah yang bisa diselesaikan. Oke. Ya, cuman perlu integritas, perlu leadership, perlu skill lah untuk benahin ini. Banyak orang hebat di Indonesia yang bisa benahin ini. Oke. Ya. Ya. Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal Terima sudah kasih, memberikan terima kasih. analisanya. Ini ekonom senior kita. Kita akan temukan fakta berikutnya. Salah satu usulan untuk mengurangi defisit atau mengatasi defisit BPJS adalah datang dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Mengatakan bahwa teknologi informasi yang dimiliki oleh pihak asing, dalam hal ini Ping An Company Insurance, bisa membantu defisit BPJS. Seperti apa sebenarnya maksud dari Pak Menteri Luhut tentang masukannya untuk mengurangi dan mengatasi defisit BPJS? Kita tanyakan. Pak Luhut, Pak Menteri, boleh sedikit tanya Pak, ini sudah mulai masuk bulan September, kerjasama dengan Ping An apakah akan Saya jadi nggak atau tahu tidak? juga. Masukan dari Pak Kan saya udah cukup sebatas menyampaikan masukan aja. Ke depannya saya kan nggak tahu lagi. Rapat dengan dirut BPJS dengan Pak Luhut dan Ping An? Nggak ada, udah mereka waktu itu saya hanya mempertemukan, sudah itu mereka sendiri bicara, saya tidak terlibat lagi. Kita kan punya banyak PR database juga, karena itu jadi salah satu fondasi. Awas kau jatuh. Ya, ada PR database untuk memperbaiki. Indonesia ini kan mau unggul nih. Nah, dengan kita kan harus terbuka juga dengan asing atau tidak, karena kalau tadi Data kita enggak dong, data kita tetap di kita. Nggak pernah kita mau kerja data kita. Jadi kalau soal IT tadi masukan dari corporate asing misalnya seperti Ping An, menurut Pak Luhut terbukanya tuh di bidang apa yang bisa membantu defisit BPJS berkurang? Dia tuh hanya sebatas karena mereka tuh paling sekarang healthcare tersukses di dunia kan Tiga Ping An. terbesar, ya. Bukan soal terbesar aja, Oke. tersukses. Iya, jadi Singapura aja pakai mereka. Oke. Ya, jadi sistem mereka itu proven. Karena Jadi, itu kita bisa adopt dari sana. Ya, dia mau lihat sistem yang sudah ada kita, dan dia juga tidak mau mengganti sistem kita. Nah, dia hanya melengkapi Ya. apa yang masih dilihat dia kurang dengan sistem kita. Dan soal pengadaan hardware apa semua, pemerintah Indonesia ini tidak mau terlibat. Gitu. Jadi itu bisa mengurangi defisit. Saya nggak BPJS. tahu. Sekarang saya nggak ngerti lagi karena hanya sebatas waktu saya ngenalin itu aja. Itu Selanjutnya itu Bu Puan punya kerjaan. inisiasinya Karena dari inisiasinya dari Indonesia atau tawaran dari Ping An langsung? Tawaran mereka udah lihat lama apa mereka bisa nggak gitu. Makasih Pak Luhut. Baik. Oke, penjelasan dari Pak Menteri soal masukan dan usulannya dari Menko Kemaritiman. Beberapa waktu dalam sepekan ini kemudian menjawab sudah tadi bahwa usulan dikatakan oleh Pak Luhut datang dari Ping An sendiri yang melihat kondisi dari defisit BPJS dan kondisi dari social healthcare kita atau jaminan kesehatan nasional kita. Masih banyak kementerian terkait yang butuh menjawab ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bagaimana jawaban dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan soal naiknya iuran dan juga benarkah dengan kerjasama dengan pihak asing maka akan membantu defisit BPJS? Oke, Pak Iqbal, apa kabar?
Baik, Mbak. Yang pertama saya mau klarifikasi, yang memang sudah sepekan ini dibicarakan adalah naiknya iuran, tapi memang belum ketok palu gitu ya, Mas ya. Masih dalam pembahasan. Nah, itu usulan karena kita defisit atau memang sudah menjadi skema iuran yang baru dalam manajemen? Dari tahun ke tahun kan program ini kan selalu terbelit soal kemampuan bayar ke fasilitas kesehatan. Tanggung jawab yang disuntikkan oleh pemerintah meningkat secara tinggi dari tahun ke tahun, sehingga karena selama ini iuran itu diberikan diskon oleh pemerintah dalam bentuk suntikan dana itu, ini mau diajak bareng-bareng nih menyelesaikan permasalahan pembiayaan program JKN. Pembiayaan program ini diharapkan berjalan, tidak ada keluhan menjadi minimal lah, misalkan soal kalau antrian kan kadang dianggap hal yang biasa lah, orang hidup kan antri. Tetapi persoalan bahwa rumah sakit menunggu pembayaran BPJS Kesehatan itu real di depan mata kita. Karena iuran itu sumber modal untuk menjalankan program ini. Iuran ini kan seperti kaki-kakinya BPJS juga begitu paling tidak. Untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Nah, sudah benar belum cross subsidize atau subsidi silang yang dilakukan? Apa jangan-jangan selama ini banyak sekali justru orang yang masih dibilang mampu atau bahkan kaya itu disubsidi oleh orang yang lebih tidak mampu. Dan ini tidak terdata karena database kita, mohon maaf juga nih Mas Iqbal, masih berbeda antara misalkan Kemenkes, Kemensos, BPJS, dan seharusnya kan database dipegang BPJS gitu ya. Database yang punya database lengkap di kami. Kenapa? Karena pintu masuknya ada data kepesertaan, ada data transaksi keuangan, ada transaksi pelayanan. Kalau kita bahas audit BPKP yang dianggap ada bermasalah soal data kepesertaan, itu masuk dari 2014. Apakah EKTP 2014 sudah ada? Belum. Kita menyesuaikan zaman ya, ketika EKTP dideklar sebagai salah satu parameter kependudukan Indonesia, BPJS menyesuaikan. Kita udah mirip bank sebetulnya. Bank tidak akan menerima penduduk yang tidak menggunakan EKTP. Kami juga begitu, supaya datanya valid harus di ke server Dukcapil untuk dicek. Benarkah Mbak Balkis ini beneran penduduk Indonesia? Jangan-jangan banyak Balkis, orang yang sama tercecer di KTP-nya banyak sekali. Jadi tidak tepat sasaran, bukan saya yang menerima gitu, tapi bukan. Orang-orang harusnya orang lain yang berhak. Sedikit edukasi dari Mas Iqbal, karena begini, harusnya ketika iuran cukup itu kan karena semua membayar. Satu, disiplin membayar juga kan yang dipertanyakan. Kedua, jika memang uang yang kita keluarkan adalah untuk mengobati penyakit kita. Banyak sekali yang ramai juga dibicarakan dan keluhan-keluhannya adalah banyak nih penyakit orang yang mampu yang juga punya BPJS. Katanya lagi tren juga nih Mas Iqbal, orang-orang yang mampu dan kaya suka pakai BPJS. Basis itu harus menggunakan data ya. Jadi penyakit jantung, kanker dulu itu bukannya tidak ada. Tidak bisa dikotomikan penyakit orang kaya dan miskin. Sekarang gagal ginjal lebih banyak tukang bangunan dan yang lain. Ini kan bauran bahwa JKN ini ingin menegaskan jaminan ini berlaku tidak peduli dia pandang statusnya, tetapi semua warga negara berhak atas jaminan itu. Saya sepakat seperbadi karena memang ini social security. Betul. Ini adalah undang-undang. Paham betul. Tapi ketika RS rumah sakit kolaps karena katanya kita belum dibayar BPJS nih sudah berapa bulan, banyak dokter yang mohon maaf jadi tidak bisa digaji sampai 7 bulan, bahkan ada dokter-dokter spesialis yang tidak digaji berapa bulan. Belum lagi kemudian ada yang sampai menjual alat kesehatan untuk menggaji dokter. Kondisi-kondisi ironis seperti ini akhirnya RS dijual. Makanya ada ketika pemerintah ingin menegaskan solusi komprehensif terhadap program ini. Jangan sampai berlama-lama terhadap misalkan kesulitan BPJS membayar rumah sakit. Bukan berarti kita bahagia ya banyak orang sakit. Tetapi soal jaminan manfaat ini menjadi poin penting. Memang ada biaya di sana. Kontribusi negara cukup besar. 96 ditambah 37, luar biasa itu yang di cover oleh negara. Sehingga masyarakat juga harus didorong untuk membayar dengan rutin. Satu, kita sepakat tadi iuran membantu defisit BPJS. Ada juga masukan dari Kementerian Maritim ya, Menko Maritim ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Ini ada masukan, saya nggak tahu kacamata BPJS bagaimana menerima masukan ini, mengatakan bahwa untuk bantu defisit BPJS, itu kita gandeng perusahaan asuransi Cina atau asing ya dari Tiongkok ya yang bernama Ping An. Bukan hal yang tabu sebetulnya kita berkoordinasi dengan semua pihak. Kan kita tidak melihat labeling dari negara manapun kan tidak. Kan ini baru kenalan ya. Kalau ada pihak BPJS juga di sana dalam perkenalan ini. Kan Pak Dirut diminta menghadap Pak Luhut. Lalu ketemu dengan
perusahaan Ping An itu. ya? Baru kenalan, nama saya Iqbal, nama Mbak Belkis, begitu baru. Belum hal yang lain. Oke, jadi mungkin nggak dengan kerjasama itu bisa membantu defisit BPJS jadi berkurang? Kan defisit itu sumber masalahnya bukan IT toh. Sumber Oke. masalahnya itu iuran yang tidak mencukupi. Oke, Ditambah ada yang peserta tidak membayar. oke. Apakah dengan aplikasi nantinya orang yang tidak membayar menjadi sadar untuk membayar kan karena dimudahkan soal teknis membayar. Oke. Tetapi BPJS Kesehatan kan tidak berdiam diri. Ya, Sekarang di download mobil JKN itu sudah ada. ketersediaan itu. Tentu karena ini masih awal sekali, tentu kita tidak bisa ya menafsirkan apa yang dikendaki oleh Ping An. Tetapi poin pentingnya adalah BPJS Kesehatan itu sebagai badan hukum publik bertanggung jawab penuh terhadap keamanan data peserta dan yang lain. Oke. Itu tujuan kita. Seandainya di masa depan ada kerjasama itu, Mas Iqbal, hal apa yang harus dijaga? Karena ini soal database. BPJS Kesehatan berkewajiban data individual yang dilindungi undang-undang itu dijaga betul. Ya. Kami concern terhadap ini sehingga berhati-hati sekali untuk mau menyerahkan data kepada pihak di luar BPJS Kesehatan. Jadi kalau sampai naik 100% defisit selesai ya? Karena nanti pasti masyarakat gini, nanti defisit lagi, naik lagi. Kan tidak cuma iuran ya, ada perbaikan kita bagaimana tata kelola untuk kasus-kasus di rumah sakit. Kalau cukup di puskesmas, kenapa harus ke rumah sakit? Jangan sampai itu justru penyebab biaya karena banyak kasus yang cukup ditangani puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit. Mas Iqbal, terima kasih sudah Thank you, memberikan Pak Bakis. keterangan lengkapnya dengan tim fakta ya. Kita juga sudah dengar tadi, memang masih ada PR di sana-sini. Satu, database yang juga cukup sulit juga ya, Mas Iqbal, untuk dikontrol karena jalannya selalu by minute, real time itu terus bergerak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita masih menunggu Bang Fahri Hamzah, kita yang mendengarkan bagaimana suara dari DPR melihat usulan dari Kemenkeu untuk menaikkan iuran BPJS, plus ada juga kemudian kontribusi perusahaan asing asuransi Cina. Benarkah akan membantu defisit BPJS yang terjadi? Kita akan tanya. Bang Fahri, Apa kabar? apa kabar Bang? Ini Ada masalah apa lagi? di sela-sela launching buku ya, selamat ya Bang, Ya, launching makasih. bukunya. Kita masih serius ingin mendengarkan bagaimana DPR bersuara juga, karena tentunya dengan pergantian ini juga pemerintahan terus berjalan dengan beberapa usulannya. Salah satu yang paling baru adalah Kemenkeu, Kementerian Keuangan kemudian memberikan permintaan atau usulan untuk menaikkan BPJS, iuran BPJS sebesar 100% untuk kelas 1, 2, 3. DPR melihat usulan itu seperti apa? Jadi sebenarnya BPJS itu ada ketidakmampuan memprediksi sebenarnya penerima bantuan BPJS itu seberapa banyak sih. Komisi 9 menduga itu ada kelebihan 27,4 juta. Ya. Jadi ini sumbernya dari mana? Karena ketidakjelasan database. Kalau yang mau kita layani ini nggak jelas jumlahnya, maka BPJS tidak bisa memprediksi berapa tanggungan yang mesti dia berikan, berapa uang yang mesti disiapkan. Oke. Nah akhirnya kan BPJS-nya itu tanpa penjelasan defisit, triliunan defisitnya. Lalu diserahkan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pikirannya pendek, bebankan lagi kepada masyarakat. Nah itu yang menurut saya tidak bijaksana. Setiap ada masalah bebannya ke masyarakat. Tadi Abang bilang soal kita punya defisit yang luar biasa, nggak bakal ketutup-tutup dengan kondisi sekarang. Iya. Akhirnya kan banyak variabel-variabel yang ditempuh. Salah satunya adalah dengan naik iuran 100%. Iya. Itu satu. Kedua, kita juga dengar ada masuk perusahaan asing dari Cina yang kemudian asuransi Cina ya, yang ingin membantu defisit BPJS kita, ingin juga menjadi investor dalam BPJS kita. Ini dengar seperti itu gimana DPR? Nah itu tadi, kalau basisnya itu adalah database sumber daya negara, Ya. maka itu tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Oke. Karena ini adalah nyawa dari bangsa kita, database kita. Bayangkan, di situ ketahuan masyarakat itu penyakitnya apa, ketahuan masyarakat itu problemnya apa, pendapatannya berapa dan sebagainya. Itu ketahuan, kita bocorin kepada lembaga asing. Saya kira nggak bisa, ini harus ditangani secara nasional karena mandatnya dari undang-undang. Undang-undang tuh kalau mandatnya dari undang-undang, maka uangnya itu juga dari APBN, dari negara gitu loh. Jadi udah tutup buku lah soal asing, tuh nggak ada cerita asing. Nggak bisa aja, Abang nggak setuju Jadi untuk gini masuk asing? loh, ini undang-undang nyuruh pemerintah melalui SJSN ngurusin kesehatan masyarakat. Syarat dari seorang presiden dan pemerintahan itu dia sanggup. Kalau nggak sanggup dia nggak boleh serahkan kepada swasta.
Dia lempar handuk dulu, baru dia serahkan ke swasta. Ngomong saya udah nggak sanggup, ya kan? Mundur aja kalau mau nggak sanggup, karena ini tugasnya kepada pemerintah kok, bukan kepada swasta. Semua ini kalau kita nggak sanggup, jangan sedikit-sedikit asing, ya kan? Saya terus terang ya, menurut saya ya di presiden tuh ada banyak pembisik liberal gitu. Jadi sedikit-sedikit kalau nggak sanggup, asing Pak. Sampai presiden tuh ngambil contoh Muhammad bin Zayed, ya kan, Emirat itu, Dubai itu. Karena pernah bilang, ini kami ini bisa maju gini karena semua dikelola asing. Ya nggak benar dong, kita sanggup mengelola. Masalahnya problemnya nggak diselesaikan. Soal database ini nggak selesai. Nggak sanggup menyelesaikan database, asing. Nggak sanggup menyelesaikan database, rakyat dibebanin lagi. Udah ketahuan kok di mana masalahnya. Di mana masalahnya, Bang? Ya itu database. Ini BPJS nggak tahu pengeluarannya itu berapa, dia nggak bisa prediksi. Lalu nyalain katanya banyak orang yang mampu yang terlibat. Lah soal database. Bikin kategorisasi. Anda, keluarga Anda, nggak mampu, Anda mampu, Anda nggak mampu. Kategorisasi, database lagi. Database nggak mau diselesaikan. Menteri Kesehatan sama Menteri Sosial berantem soal database. Siapa yang harusnya megang database? Menteri Sosial megang database, dianggapnya itu nggak kuat database-nya. Dia harus ambilnya kan di Dukcapil. Dukcapilnya sendiri belum menyelesaikan database. Solusi tercepatnya gimana skemanya? Diulang lagi, diubah lagi? Apa bagaimana? Karena kan semua pelayanan publik kesehatan berjalan terus per detik. Jawab misalnya soal 27,4 juta penerima layanan yang fiktif itu. Ya. Jawab. Nanti jawabannya gimana? Database. Mereka sendiri nggak damai soal database ini. Menteri Kesehatan, BPJS, Menteri Sosial. Ini belum klop ini. Menteri Perekonomiannya, Dukcapilnya, ini belum clear kok. Semua ini nggak ada yang duduk bareng. Oke ya, selesai. Database kita cuma satu. Pada diri orang melengket atau melekat satu identitas. Sehingga saya tahu yang saya layani ini berapa banyak. Nggak ketahuan yang dilayani berapa banyak. Database siapa yang paling ya harusnya di Kemendagri mulai terlebih dahulu, baru dia transfer ke lembaga lain. Ini nggak ada, terus terang itu ngeluhnya di belakang begitu. Pelayanan kepada masyarakat dan rakyat Indonesia bagaimana? Ya artinya kan kalau orang tuh udah nggak sanggup ya jangan diterusin dong kerjanya, ya kan? Mundur. Ini nggak ada budaya mundur di kita. Datang dong orang baru. Orang BPJS-nya bilang saya mundur, saya nggak sanggup nih menyelesaikan ini. Mundur dong. Ini masih anteng aja di situ. Menterinya masih anteng, dirutnya masih anteng. Terima gaji gede, kerja nggak beres. Kalau nggak sanggup kerja itu tunjukin bahwa Anda nggak sanggup. Caranya mundur. Gitu. Nanti mundurnya satu-satu ke atas tuh. Direkturnya nggak sanggup, dirutnya mundur, ya kan? Ini menterinya mundur. Ke atasnya lagi harusnya mundur kalau nggak sanggup. Waduh. Jangan sedikit-sedikit bebanin rakyat, tunggu asing. Bebanin rakyat, tunggu asing. Tapi kebutuhan kesehatan kan per detik, Abang. Iya makanya, ya kan? Kemampuan kita harus lebih cepat dari itu. Jadi, ini kan mau membebani rakyat. Jadi iuran naik tapi perusahaan asing juga masuk gitu. Terserah, tapi jangan bebani rakyat. Tapi kalau soal kebocoran data kepada asing itu bisa menjadi keamanan nasional dan presiden bisa dituntut ya sebagai masuk ke dalam pasal-pasal yang menyebabkan presiden bisa dijatuhkan. Kalau terjadi kebocoran data nasional kepada pihak asing. Baik. Nah, gitu. Kalau nggak sanggup bilang saya nggak sanggup, saya mundur gitu dong. Kan enak kita lihat setiap hari itu ada orang mundur karena nggak sanggup. Ini udah nggak sanggup, anteng aja di situ. Baik, Bang Fahri terima kasih sudah berbagi dengan tim Fakta. Kita akan temukan fakta berikutnya. Evaluasi ya Pak dari Kemenkes juga karena sebagai pemegang database PBI, keakurasian tepat sasaran penerima PBI itu kalau tidak akurasi itu akan dibersihkan. Makanya ada program pembersihan setiap saat. Dan saya sampaikan masih ada sejumlah orang penerima data penerima bantuan PBI yang akan kami bersihkan. Buktinya kita bisa semakin lama melakukan penyempurnaan data. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN disalurkan ke PBI harus tepat sasaran karena dana tersebut dari pembayar pajak dan lain sebagainya. Nah itu data itu bukan hanya untuk dipakai PBI, data itu dipakai untuk PKH, untuk BPNT, kemudian juga kita kirim untuk ke Kementerian Energi untuk subsidi listrik dan lain sebagainya.
Oke, dan anggaran ini masuk juga nggak ada masalah dengan anggaran sistem IT dan lain-lain. Sistem IT itu tanggung jawab dari kami untuk membangun, dan itu nggak ada masalah. Pokoknya yang kami kelola adalah 40% masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah. 40% itu kan sekitar 96,8 juta, sekitar segitu. Itu 38% sekian lah. Ya. Itu yang menjadi tanggung jawab kami. Itu kebijakan PBI ada di sana. Oke, bahwa jaminan kesehatan nasional adalah bukti undang-undang negara hadir dengan dalam undang-undang itu. Apa sih kira-kira negara hadir dalam undang-undang dalam jaminan kesehatan itu adalah melalui PBI, di mana kita mengcover 40% warga termiskin yang ada di Indonesia. Oke, jadi masalah naik atau tidak naik? Bukan urusan kami. Urusan kami adalah memberikan data, dan data itu semakin lama akan kami bikin semakin akurat, dan insya Allah 100% akan akurat by next year. Baik, terima kasih Pak. Before next year. Terima kasih Pak. Oke, kita akan temukan fakta berikutnya. Baik, tim fakta mau lihat secara langsung bagaimana di lapangan rakyat yang menjadi peserta BPJS, apakah kelas baik penerima PBI kah, atau kemudian kelas 3 mandiri, kelas 2 atau kelas 1. Kita ingin tanya selama 6 tahun ini BPJS hadir menjadi jaminan kesehatan nasional, seperti apa pengalaman mereka. Isi Bu, namanya siapa Bu? Namanya siapa? Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu. Ibu maaf ya Bu, aku nggak apa-apa di sini Bu ya. Ibu boleh ke depan sedikit Bu. Nah, namanya Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri warga Kalipasir ya? Iya. Kalipasir ya. Nah, mau tanya Ibu, selama ada BPJS Kesehatan kan udah 6 tahun nih dari tahun 2013. Selama menggunakan BPJS sebagai penerima biaya iuran bagaimana? Baik-baik aja sih, lancar. Baik-baik aja lancar. Ada nggak Bu cerita bahwa ini kan banyak, kita dengar banyak ya Bu ya, mungkin Ibu juga kadang juga lihat di sosial media. Sebagian memang Sebagian. kebanyakan ya. Ini masalah yang antri. Terus kemudian ada juga yang katakan, ya karena kita PBI atau penerima biaya iuran, kita nggak bayar iuran di nomor 3 kan misalkan. Iya. Prioritasnya, meskipun udah buru-buru nih Bu ke Iya, UGD iya, atau gimana, iya, tapi iya. ternyata karena PBI udah ntar lihat. Ada nggak Bu pengalaman seperti itu? Ada. Ada? Iya dulu. Tahun berapa tuh? Ingat nggak? Belum lama sih, tahun kemarin lagi kecelakaan anak saya. Jadinya putus. Terus ke MMA ditolak karena kan peralatannya nggak ada. Nah, terus saya dilariin ke Cipto. Di Cipto tuh saya semalaman itu anak katanya mau dioperasi jam 7 nggak jadi, akhirnya sampai siang sore baru dioperasi. Negara kan janji dalam undang-undangnya untuk memberikan jaminan kesehatan nasional. Iya. Tapi memang masih jauh dari sempurna gitu Iya. ya. Tapi kalau Ibu bisa berharap kasih pesan ke para pembuat kebijakan, pemerintah, apa sih yang diharapkan? Oke, ada BPJS, apa sih yang harusnya lebih baik dilakukan dari suara seorang ibu deh? Kalau saya sih pengennya penanganannya lebih cepat gitu, jangan mentang-mentang gratis. Kan biasanya suka dibelakangin gitu, diduluin yang ada duitnya gitu. Ya pengennya sih kalau bisa, walaupun ini ada kenaikan yang lain, jangan sampai kita juga kena kenaikan gitu. Kalau untuk bayar saya juga nggak bisa. Belum mampu gitu Bu ya? Ya udah Ibu, semoga tambah terus ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya sudah memberikan waktunya ya. Iya. Oke, kita lihat lagi bagaimana tetangganya Ibu Sri tadi Bu ya. Dan tadi ini namanya Dwi ya, manggilnya Dwi. Oke, Dwi pintar sekolahnya Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Ya. Assalamualaikum. Ibu. Boleh ngobrol sebentar Bu? Waduh, lagi masak ya. Masak apa itu Bu? Masak ikan. Boleh ngobrol sedikit, aku numpang izin masuk ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu ya? Ibu lagi masak. Nama saya Balkis Bu. Ibu namanya siapa Bu? Miskiem. Ibu siapa? Miskiem. Ibu Misiem. Halo Bu, apa? Nah, Balkis namanya siapa Bu? Ibu Ade. Ibu Ade. Jadi 11 tinggalnya Bu di sini. Bersebelas semua. Ibu jadi udah jadi peserta BPJS dari Askes langsung pindah BPJS di tahun 2013 juga ya? Iya. Gimana Bu pengalamannya selama menjadi peserta BPJS penerima biaya iuran ya Ibu ya berarti ya? Enggak bayar. Iya kan Enggak. penerima biaya iuran artinya Iya. kelas yang kemudian disubsidi Iya. menerima biaya. Nah, Iya. pengalaman yang Ibu terima selama mungkin kurang lebih 6 tahun ya Bu ya BPJS ya. Itu seperti apa Bu Miskia? Mungkin Bu Ade juga dicerita silakan. Ya enak sih ini. Nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar. Ringanin beban namanya.
keadaan gaji cuma 1.100.000. Kalau saya tanya cukup apa enggak, pasti nggak cukup. Tapi alhamdulillah cukup-cukup aja Ibu ya jadinya. Alhamdulillah. Nah, selama jadi peserta BPJS itu Ibu Ade dan juga Ibu Miss Kim, pernah nggak ada yang sakit agak serius misalnya dari 11 orang ini, terus kemudian harus menerima pelayanan seperti apa, mungkin bisa berbagi nggak? Ini kan perbaikan juga. Siapa? Mas saya sakit gula, udah parah banget, udah tinggi, udah Berapa Bu ini. gulanya Bu? 400. 417. Oke. 417. Terus dibawa ke rumah sakit. Terus Bu? Bilang nggak ada kamar, nungguin 3 hari kemudian. Saya akhirnya pura-pura mau bayar aja, akhirnya baru diterima. Gimana kalau seandainya benar-benar nggak punya duit begitu, emak saya udah sekarat begini kan, yang ada kayak orang-orang kita bisa mati di tempat kan gitu, sedangkan keadaan nggak punya uang. Seandainya Ibu Ade mau pelayanan lebih baik, terus Ibu Ade udah deh, saya naikin aja deh BPJS kesehatan saya jadi kelas 3 mandiri, akhirnya saya mau bayar sendiri misalnya, mungkin nggak dengan pendapatan Bapak? Nggak mungkin kayaknya, saya nanggung banyak orang dengan gaji segitu aja. Saya kadang-kadang suka nyari di luar dari suami saya, apalagi bayar. Ibu kerja juga? Enggak, saya kadang-kadang suka dagang. Oh, dagang. Terima kasih ya Ibu Ade ya, terima kasih juga Ibu Miskia, mudah-mudahan selalu sehat ya Bu. Ini tadi suara-suara dari para peserta BPJS, ada Ibu Sri tadi, ada Ibu Miskiem dan juga Ibu Ade. Mudah-mudahan harapannya ini juga bisa didengar oleh para pengambil keputusan, karena tidak mudah juga pasti untuk mereka yang tidak punya pilihan lain selain menjadi penerima biaya iuran untuk menjaga kesehatannya apabila dibutuhkan gitu. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sudah ada di kantor Ikatan Dokter Indonesia, sudah ada Pak Ketua Umum di sini, Pak Daeng, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini harus selalu sehat walaupun kadang-kadang tidak sehat, harus selalu sehat. Selalu sehat ya. Pak Daeng, saya ingat fakta dengan Pak Daeng kita kupas soal BPJS mungkin kurang lebih 1 tahun lalu. Ya. Nah, ini ada mencuat lagi sebuah usulan, sebuah masukan juga. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah Pak Daeng cukup setuju dengan usulan ini. Ya. Posisi kita sedang defisit BPJS dan tentunya semua infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan juga sedang bisa dikatakan tersengal-sengal gitu ya Pak bahasanya. Nah, ada usulan Kementerian Keuangan untuk menaikkan kurang lebih 100% iuran BPJS di 4 kelas, di 3 kelas ya, 1, 2, 3 mandiri dan mungkin ada PBI juga ya. Cuman kalau PBI bisa saja ditanggung oleh negara. 100% Pak. 100% ya. Jadi yang paling mahal berarti 160.000 dari 80.000 ya, kelas 1 begitu. Nah, seberapa besar pertama impact usulan kenaikan ini jika nanti disepakati oleh DPR juga? Ya. Kalau sampai naik itu buat ID itu sebuah hal yang baik atau tidak akan berpengaruh misalnya? Ya, kalau saya boleh jujur ya, saya senang sekali mendengar kabar itu. Cuman seberapa besarnya ya itu mungkin hitungan kawan-kawan pemerintah. Saya nggak habis pikir deh Pak Daeng, bagaimana caranya seorang dokter, ya, katakan spesialis ya, bisa kemudian mengikhlaskan saja, tidak digaji selama 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, karena kondisi yang memprihatinkan ini. Ya sebenarnya tidak ikhlas, mungkin sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa dia. Karena kalau minta ke rumah sakit misalnya ya, minta dibayar macam-macam, rumah sakit juga kemudian bingung. Saya ini juga nggak punya duit karena belum dibayar misalnya oleh BPJS. Jadi karena sama-sama kebingungan ini akhirnya ya menahan diri. Premi naik itu atau iuran BPJS naik itu salah satu cara untuk membantu mengurangi defisit BPJS. Ada satu masukan juga dari Kemenko Maritim, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa akan bisa saja Indonesia menggandeng perusahaan asuransi. Kalau tidak salah namanya yang disebut oleh Pak Luhut adalah Ping An. Bisa membantu dalam aspek IT BPJS untuk mengurangi defisit BPJS. Membantu IT untuk mengurangi defisit BPJS. Keterkaitan antara IT dengan defisit BPJS saya kurang terlalu paham ya. Karena yang diskusi-diskusi semua stakeholder itu tidak pernah ada pembahasan bahwa persoalan IT itu kemudian menyebabkan defisit BPJS. Jadi persoalan kenaikan biaya, kenaikan iuran iya,
ya. Bisa membantu? Bisa membantu secara langsung dan cepat. Tapi kalau IT kayaknya bukan sesuatu yang urgent ya dalam hal mengurangi defisit BPJS. Kamu saya. Jadi bukan masalah menggandeng asing atau tidak asing. Ya, keurgenan tentang persoalan masalah defisit BPJS dikaitkan dengan perbaikan IT. Karena BPJS ini dari segi kelembagaan itu bukan seperti perusahaan komersial. Bukan seperti BUMN, ya kan, yang mungkin tidak ada saham dan lain-lain kan. Murni lembaga negara ya, saya tidak tahu bentuknya apa, tapi bukan komersial, bukan BUMN yang ada saham-sahamnya. Yang kedua mungkin persoalan keamanan. Keamanan. Ya, banyak orang yang berkomentar tentang keamanan data. Saya pikir itu seluruhnya harus dipertimbangkan, harus dipertimbangkan meskipun misalnya nanti punya ide setelah BPJS ini defisitnya sudah diatasi begitu secara urgent, terus mau melakukan itu dipertimbangkan lah. Apakah itu dari segi keamanan itu dan dari regulasi itu diperbolehkan apa tidak? Kalau tidak ya mari kita ini. Saya pikir kemampuan masyarakat kita, SDM kita untuk IT tidak kalah kalau menurut saya. Apa kabar Kang Dede? Sehat ya, alhamdulillah ya. Sekarang rakyat sedang mungkin ketar-ketir juga karena informasi ada usulan. Memang baru usulan, tapi kan semua hasil atau produksi atau produk dari sebuah kebijakan adalah dari usulan. Nah, sekarang dikatakan usulannya BPJS mau naik 100%. Rencana pemerintah untuk menutup JKN ini perlu diapresiasi. Jadi ada defisit JKN yang diperkirakan lebih dari 30 triliun nanti ke depannya ini. Tetapi tolong bebannya jangan murni dibebankan kepada rakyat. Setelah kami mendengar masukan-masukan tersebut, ada hal-hal yang menarik. Yang pertama adalah PBI, penerima bantuan iuran, dari 23.000 dinaikkan menjadi 42.000 dibiayai oleh negara. Itu kita acungi jempol. Tetapi kelas 3 mandirinya juga diusulkan naik ke 42.000. Ini akan menjadi beban. Kami merasa bahwa sebaiknya yang kelas 3 mandiri ini jangan dulu dibebankan. Tapi sebelumnya kita tunggu yang lewat ini, kita pindah kursi dulu. Oke, baik, silakan Nggak Kang enak Dede. ngomong berdiri. Iya Kang Dede. Ayo. Kita lanjut ya Kang ya. Katakan BPJS nanti memegang database semuanya sepenuhnya agar kemudian jalannya itu paralel dan kompak begitu ya Kang ya. Kita dengar satu masukan dari Kemenko Maritim ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan nanti juga bisa kok dibantu atau mungkin ada masuk perusahaan asing nih untuk membantu defisit dari BPJS ataupun nggak tahu bisa bantu database dan lain-lain. Menurut Kang Dede, satu usulan yang menarik atau jangan dulu deh sekarang dengan kondisi seperti ini? Jadi di seluruh dunia segala data itu semuanya adalah database digital. Menggunakan database digital. Tetapi seluruh dunia juga menjaga database itu agar benar-benar aman dan encrypted. Kerahasiaannya. Medical record itu sifatnya rahasia. Kalau medical record itu diketahui orang lain, maka orang lain yang memiliki database ini sangat dengan mudah tahu obat apa yang harus dijual. Karena ini ada data medical record. Bayangkan, data medical record presiden, menteri, gubernur. Bocor. Wah, itu berbahaya, Kang. Ya, maka dari itu menurut saya kita pegang sendiri. Kita pegang sendiri. Negara kita harus pegang sendiri. Nggak perlu asing ya. Saya pikir sementara kita Indonesia masih cukup. Masih sanggup. Anak-anak Indonesia jago-jago. Jadi itu tadi satu PR defisit, terus kedua juga kalau mau naik ya mbok bertahap dan dikaji lagi ya soal kelas 3 mandiri tadi yang masih mungkin mereka cukup megap-megap juga. Terus kita juga belum butuh bantuan perusahaan asing. Karena kita masih bisa. Kita bisa sendiri kan. Untukku Indonesiaku. Wah, thank you Kang Dede, terima kasih. Sehat-sehat terus ya Kang ya. Terima kasih. Dijaga kesehatan Kang. Oke, baik, kita akan temukan lagi fakta berikutnya. Salah satu perlindungan dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya adalah memberikan jaminan kesehatan. Setelah bertransformasi kurang lebih 6 tahun lamanya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tak dipungkiri saat ini sedang di ujung tanduk karena menghadapi potensi defisit
lebih dari 30 triliun rupiah hingga akhir 2019 nanti. Fakta di lapangan, dampak dari defisit BPJS semakin mengular dan berimbas kepada pelayanan dan penanganan kesehatan para pesertanya. Belum lagi pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan yang semakin memikul beban berat karena kesulitan dana. Berbagai usulan bermunculan pun masih dalam perdebatan, mulai dari naiknya iuran hingga 100% atau 2 kali lipat, hingga membuka pintu asing masuk untuk ikut menuntaskan defisit BPJS. Namun bagaimana dengan evaluasi di dalam tubuh BPJS sendiri? 1. Bagaimana soal subsidi BPJS dan manajemennya yang selama ini tidak seluruhnya tepat sasaran? Belum lagi ironi pengakuan dari Dirut BPJS di gedung DPR yang mengatakan ada penyimpangan di dalam perusahaan. Semoga ini semua bisa terselesaikan di tangan pemutus kebijakan dan pengambil keputusan agar polemik BPJS tidak berpanjang-panjang. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 Indonesia Barat bersama saya Bagis Manisang.